Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit pemaparan mengenai kepribadian. Kepribadian itu mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, tingkah laku, dan ketidaksadaran yang membentuk kesatuan. Ada 5 persamaan yang mengandung definisi kepribadian. Yang pertama, kepribadian itu bersifat umum, artinya menunjukkan sifat umum seseorang. Kemudian yang kedua, kepribadian bersifat khas. Bersifat khas itu menunjukkan kepribadian itu menjelaskan sifat individu yang membedakan dia dengan orang lain. Yang ketiga, kepribadian bercengkrama. Maksudnya kepribadian itu menggambarkan sifat individu yang tahan lama, tidak mudah berubah sepanjang hidupnya. Yang keempat, kepribadian bersifat kesatuan. Artinya kepribadian itu memandang diri kita sebagai individu tunggal yang membentuk kesatuan yang konsisten. Kemudian yang terakhir, kepribadian bisa berfungsi dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan sedikit pembahasan mengenai sikap keagamaan. Sikap keagamaan itu sendiri merupakan keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertindak laku sesuai dengan bentuk perbuatannya. Sikap keagamaan tidak hanya dilihat dari aktivitas ritualnya saja, tetapi juga dilihat dari berbagai dimensi yang lain. Indikatornya apa saja? Indikator sikap keagamaan di antaranya yang pertama yaitu berkomitmen terhadap perintah pengarahan Allah, yang kedua keseimbangan kegiatan agama, yang ketiga aktif dalam kegiatan agama, yang keempat memakai simbol-simbol keagamaan, yang kelima ikut menolak sujud, yang keenam menggunakan metode faktor-faktor kepribadian itu ada 3. Yang pertama yakni faktor biologis, kemudian yang kedua faktor sosial, kemudian yang terakhir ketiga yakni faktor kebudayaan. Faktor biologis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor fisik atau disebut sebagai faktor fisiologis. Yang dalam hal ini keadaan jasmani seseorang sangat mempengaruhi pada faktor biologis, karena faktor biologis ini berhubungan dengan faktor genetik, tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat kita lihat pada setiap bayi yang baru lahir. Ini menunjukkan bahwa sifat-sifat jasmani yang ada pada setiap orang ada yang beroleh dari keturunan, dan ada pula yang merupakan pembawaan anak atau orang itu sendiri. Kemudian yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial yakni dimaksud yakni adalah masyarakat, yakni manusia-manusia lain yang di sekitar individu bersangkutan, lingkungan yang ada di sekitar individu tersebut. Termasuk juga dalam keadaan faktor sosial yakni tradisi-tradisi adat yang ada di masyarakat yang berada di lokasi tersebut. Kemudian yang faktor sosial juga berpengaruh kepada faktor keluarga. Pembentukan kepribadian pada faktor keluarga dimulai dari sejak anak itu kecil. Artinya anak itu dididik seperti apa, entah itu disekolahkan atau yang lain sebagainya. Kemudian faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kepribadian. Karena kepribadian ini sangat erat kaitannya dengan kebudayaan, di mana kebudayaan itu ada di tempat orang yang dibesarkan tersebut. Dalam hal ini, faktor-faktor kebudayaan itu ada 5. Yang pertama yakni nilai-nilai, ada tradisi, pengetahuan dan keterampilan, bahasa, dan milik kebendaan. Itu saja yang bisa sedikit saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hubungan kepribadian dalam pembentukan sikap keagamaan. Yang pertama yaitu menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud di sini membagi kepribadian menjadi 3. Yang pertama yaitu ID. ID di sini berfungsi untuk menunaikan prinsip kehidupan, arti sebagai manusia. Dan yang kedua yaitu ego. Ego ini berfungsi untuk menyalurkan dorongan ID pada kenyataan yang nyata. Dan yang ketiga yaitu superego. Superego ini untuk membawa individu ke arah kesempurnaan yang sesuai dengan pertimbangan dan keadilan moral. Beliau berpendapat bahwa kepribadian tersusun dari tindakan-tindakan dan disposisi yang terorganisasi dalam susunan hierarkis. Dan yang selanjutnya yaitu Sukamto. Sukamto ini berpendapat bahwa kepribadian terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu Kopen angan-angan material. Yang kedua kuat, yang kuat ini adalah perasaan atau hati nurani. Yang ketiga yaitu ego. Ego ini yang dimaksud adalah di mana aku itu berlaku sebagai pelaksana dari kepribadian. Jadi dia aku ini sebagai pemeran dalam kepribadian tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu tingkah laku atau wujud gerak. Yang selanjutnya
struktur kepribadian dibagi menjadi dalam perspektif dalam wujud ini struktur kepribadian perspektif Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fisik, yang